gitu. Musim nggak musim sebenarnya goes, bukan produk pandemi. Dia goes dari dulu dan ada keceriaan, ada kebahagiaan dan percaya Om Ayun. Bahagia itu menimbulkan zat endorfin. Zat endorfin itu yang mesti mulus kekebalan tubuh. Itu ya, Pak. Jadi teruslah kita bahagia. Sepeda itu ya, kecuali kompetisi, sesungguhnya rekreasi. Karena bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Bonusnya sehat. Jadi teruslah bersepeda sampai kalian nggak mampu. Selitang ini berdiri 7 tahun lalu dideklarasi di tempat ini. Ini dia kopi ngelotok BSD, kopi kelotok BSD. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, jumpa lagi semuanya. Kali ini saya berada di Kopi Klotok BSD. Nah, lokasinya dekat dengan BSD dan gampang dijangkau karena di bawah itu ada tol tuh di seberang sana. Tadi kami bersama teman-teman Selitang melakukan goes ke sini untuk kuliner. Dan tak asing lagi, kita ketemu dengan Abah Egu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Selamat pagi Om Ayun. Pagi, apa kabar, Abah? Om Ayun ini tokoh yang belakangan saya kagumi karena mulai membuat vlog gitu ya, diposting di YouTube dan makin kesini makin bagus gitu. Gitu ya. Om Ayun, Iya. Jadi saya pagi ini tentu harus berbahagia karena sekali lagi Kopi Klotok menjadi tempat tempat teman-teman sepeda mampir gitu ya. Jadi selain teman-teman Musia, Alam Sutra, Bintaro, hari ini datang teman-teman Selitang. Dia membranding namanya Segoku. Segoku itu apa ya Om? Selitang goes kuliner loh, bayangin aja. Sebulan sekali itu. Sebulan sekali. Segoku itu jaraknya bukan main-main loh, minimal 25 kilo. Untuk sarapan aja 25 kilo dia. Jadi Selitang itu komunitas sepeda lipat tertua di Tangerang. Jadi baru saja ulang tahun kemarin. Itu Tante Neni, apa kabar Neni? Jadi baru ulang tahun ke-7 tahun. Dan sangat sulit mempertahankan komunitas selama 7 tahun itu Mas. Jadi sebentar Pak. Ini pagi-pagi loh Pak, jam 9 belum ada. Betul. Kok parkirnya udah begini? Jadi Pak? ini, Kopi Klotok itu buka setiap hari kecuali Jumat libur ya, pukul 8. Oh, jam 8. Dan Sabtu Minggu memang selalu seperti ini. Bahkan sebelum dibuka, itu pun sudah mulai datang orang-orang. Kenapa? Karena dia tidak ingin kehabisan tempat. Padahal kita sudah siapkan slot sedemikian rupa. 4.000 luasnya, jadi ditambah parkir sebelah itu menjadi 4.500. Saya khawatir ini parkir nggak cukup loh di dalam. Iya. Kita ada area luar juga. Kita ada sudah disiapkan tanah, Om Ayun di sebelah kanan saya itu 500 meter persegi dan sudah dikeraskan. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa dimanfaatkan. Siap. Gitu. Jadi ini kita mulai masuk nih ya. Iya, jadi masuknya dari sini Om Ayun kita. Jadi pengunjung bisa ada pilihan tapi masuk ke sini. Langsung ke Rumah Joglo. Nah, di Rumah Joglo itulah makanan khas pesisir Pati itu disajikan. Jadi prasmanan begitu.
Jadi ada macam-macam, ada aneka mangut, ada botok, ada tempe garis, aneka tumisan, terus kemudian bisa lihat ya, kita bisa lihat. Jadi pengunjung datang langsung ngambil di sana, kemudian tempatnya menyesuaikan. Itu kayaknya senior selitang. Apa kabar, Om Aulia? Om Alia ini Jadi host di Kopi Klotok ya? Alhamdulillah Om. Jadi saya diminta adik saya untuk membantu di sini karena saya pensiunan Om Al. Jadi marketing boleh, manajer operasional boleh, tukang angkat piring boleh, pokoknya apa aja boleh lah. Cocok Abah. Itu. Nanti kalau dia laporin polisi nih gua ngambil kerupuk belum bayar. Oh gampang itu. Sebelah gua nggak laporin. Jadi tamu langsung ke sini Om Al, Om Ayun. Iya, Kita jembatan kecil. lewat jembatan gitu, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tapi kita ke kanan saja. Oh, siap. Ke kanan, terus kemudian pagi Pak. Pagi. Jadi kita ke sini. Kemudian kita masuk ke lorong sini. Lorong ke sini. Pagi Mas. Masuk ke lorong sini. Jadi ada 2 tempat kita pisah, makanan di sini, minuman di sana. Kenapa agak berjauhan? Dulu permintaan teman-teman sepeda supaya sehat pagi hari. Jadi ngambil di sana jalan, tapi ternyata belakangan banyak tamu-tamu yang sepuh-sepuh juga agak kasihan, sehingga yang nggak bisa ngambil kita antar, tapi struknya diambil antar ke sana baru dikirim minumannya. Jadi kita lanjut ini rumah utama, rumah joglo nih Mas. Siap. Rumah joglo, jadi semua pengunjung langsung masuk ke rumah joglo ini. Jadi masuk ke sini pagi Om. Jadi ke sini, Om Ayun ke sini. Semua pengunjung antri. Jadi konsepnya memang mengambil sendiri. Prasmanan gitu dengan memilih menu yang tersaji. Jadi seperti saya bilang tadi ada aneka ikan asap gitu ya. Ada gandul juga, gandul kampung. Nah ini teman sepeda pada saat soft opening. Jadi ini bangunan berisi peninggalan ibu saya. Jadi ini mesin jahit, singer gitu. Waktu saya kecil suka dijahitkan ibu saya di sini. Kemudian itu lemari saya waktu kecil sama adik saya catur itu lemari sana itu. Nah ini peninggalan kenangan masa lalu semua ini. Itu. Nah ini rumah ini diambil dari Pati, dibeli kemudian dipindahkan ke sini. Sekitar 15-20 tahun lalu ya. Udah lama. Sebelum Kopi Klotok. Kopi Klotok baru kita buka 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Jadi ya berkat-berkat kayak Om Ayun gini lah diviralin terus akhirnya Om dari mana datang gitu. Mana Om? Dari Jakarta, Masya Allah. Tante di Jakarta juga? Oh ini teman saya nih. Ini yang ngajarin saya TikTok sampai muter-muter nggak jadi. Oh gitu ya. Lambat gerakan saya Om. Dia lincah. Yang diajarin sama engkong terbalik. Oh enggak, engkong diajarin nggak bisa muter-muter. Dia jago banget muternya. Sama ibu Nan? Enggak, ini sama adik. Oh sama adik. Itu berapa kali udah? Hah? Berapa kali? 1 minggu ini. 4 kali nih. Udah joget-joget nih, mau ngajak joget-joget. Pelanggan setia. Keren. Sip. Oh ya, ngantri soalnya. Biar pertama ngantrinya banyak, kita dari aja. Oke, Abah. Di sesi pertama. Iya, Mas Ayun, ini semua sajian menu ini masakan kampung. Lanjut aja. Masakan pesisir saya. Saya tinggal di Pati, sebuah kota kabupaten kecil di pesisir utara gitu. Ini didatangkan dari Pati. Ini lele asap. Lele asap, kemudian dimasak mangut gitu. Ini kuah ini untuk ikan pari. Ikan pari atau disebut ikan pe. Ini juga ikan asap. Kemudian ada juga kepala ikan manyung. Ikan manyung itu badannya suka dipakai ikan asin jambal roti, betul. Nah kepalanya dibikin masakan ini. Ini kalau analoginya kalau di Padang kepala ikan kakap. Nah di sini. Ini kemudian ada tempe gimbal, ada sambal goreng ati, ada ayam kampung. Ini terong balado. Kemudian toge campur tahu. Ini kikil, ini jamur,
Ini yang favorit Mas Ayun, tempe garis. Ini tempe dari pagi sampai sore nggak akan lembek nih, selalu keras. Iya. Gitu. Ini yang bikinnya yang lama ya, karena harus garis satu-satu gitu ya. Digaris satu-satu, terus Bisa semalam ya, masaknya pakai minyak yang panas gitu, jumlahnya banyak. Ini genjer, Wes genjer. genjer kalau nggak salah ya. Terus ini ada Oh, namanya tuh, Bah. pepes telur manyung, pepes tahu, terus kemudian ada apa namanya? Godok. Ada bacem, ada peda. Peda ini istimewa karena daunnya bisa dimakan, Iya. daun mengkudu. Dan ini favorit, saya nggak ngerti. Peda ini ya. Iya. Jadi ininya udah Nah, kepalanya sambelnya apa? ada dua, sambal terasi sama sambal bawang. Bawang itu yang terasi. Sambal terasi, terasinya dari Juwana. Dia datangkan dari Juwana, Pak Rismol. Makanan juga kita datangkan dari Juwana. Jadi per bulan tuh 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo gitu. Dan bayarnya udah canggih ya. Bayarnya sudah pakai QRIS, Pakai QRIS, sudah bisa tunai. gitu. Nah, ada yang istimewa lagi di sini. Ini sedang dibuat di belakang ya. Ini ada yang namanya SKWis. SKWis itu buah kecil dari India, adanya di Lasem, Tuban gitu, difermentasi menjadi sirup. Mirip, Oke. mirip saparilla. Saparilla ya. Nah, ini peninggalan-peninggalan saya zaman kecil nih. Ada radio, kemudian lemari bapak ibu saya dulu gitu. Wah, ini ruang apa ini? Ini VIP ya, jadi VIP karena pakai AC. Di sini Pak, Meeting bisa meeting. meeting kita siapkan di atas, nanti kita siapkan meeting room. Oh, bisa kapasitas Nah, berapa? kemarin kalau meeting room bisa 25 orang rencananya. Ini di sini kemarin Pak Arif Wismansyah ke sini, juga rapat di sini. Iya, sudah 3 kali. Kemudian ada beberapa teman Mabes Polri masih aktif, Mayor Jenderal Irjen 1, Brigjen 1 juga kumpul di sini. Ini TV, zaman kecil. Dulu kalau saya nonton TV ngumpet-ngumpet ini, numpang di rumah orang. Hitam putih, 14 in. Banyak semutnya. Sebelum TVRI muncul kita udah tonton itu gambarnya. Mas Ayun, jadi di depan itu tidak ada artinya kalau nggak ada ini. Oke. Ya. Nah, ini Inilah mesin yang produksi kopi klotok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai belakang. Iya, itu ada tempat masaknya 1, tungkunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah yang di kopi klotok itu ada 2, 10, 11. Jadi disinilah aneka makanan dimasak gitu ya. Semuanya fresh mas, semuanya fresh. tradisional. Jadi kita tidak bisa simpen untuk besok hari. Oh gitu. Jadi kalau habis ya habis, udah nggak kita nggak masak ulang. Nggak pakai beri. Karena pakai santan-santan kan risikonya tinggi. Iya, iya, iya. Makanya yang kita masak sesuai perkiraan kita. Jadi sini lah, ini semua dari Pati. Semua dari Pati. Ini kepala chefnya. Wah. Maaf nggak pakai kerudung dia, kepala chefnya dia. Kebetulan ada kandung saya sendiri. Oh, tebih ya, Bu. Nggih. Oke, jadi Bikin Pati. di sini lah. Depan nggak ada apa-apanya kalau sini lambat. Gitu. Oke, Abah. Dapur Pati. Dan kita tambah ini di atas akan kita bikin mes buat karyawan. Kita bikin mes buat karyawan mas. Jadi Mas Ayun, banyak yang tanya kenapa terpisah sih antara proses pembuatan makanan dan minuman itu dengan rumah induk, di mana makanan disiapkan di sana. Dulu permintaan teman-teman itu adalah supaya ada jarak agar sehat. Nah, di sinilah semua dimasak itu, ada pisang goreng pagi tante, ada pisang goreng, ada mendoan, terus ada es jeruk, es manis. Nah, di sini dimasaknya pisang goreng. Nah, pisang gorengnya itu memang katanya jadi idola banyak orang dan bahan bakunya kepok kuning. Dari mana itu kepok kuning dapatnya? Kita nyarinya susah mas, jujur aja. Karena Yunggina juga cari, restoran mana cari, semua susah. Ini kepok kuning. Kepok kuning ya. Kepok kuning. Ada banyak kepok tapi bahaya. Ada kepok putih yang buat burung tuh asem. Ini kepok kuning. Nah, disinilah mas cara membuat kopinya.
Ini, jadi kalau orang buat kopi itu, lazimnya kopi kan kopi sama gula dimasukin gelas dikasih air panas. Kalau ini enggak, jadi kopinya direbus sampai bunyi klotok, dituang ke dalam cangkir, namanya kopi klotok. Sama seperti di Jogja kalau kopi pakai cara itu kopi klotok. Masukkan arangnya. Nah, ini kopi klotok. Iya. Ini varian yang diciptakan orang Jogja. Sebetulnya nggak beda jauh sama kopi yang lain, cuma cara masaknya yang berbeda. Dan kopinya kita ambil dari Jolong, Lereng Muria. Oh, Muria. Nah, itu aneka minuman gitu. Akan minuman yang lain. Iya. Klotok itu sampai saat ini ada 6 atau 7 tempat yang besar di Pulau Jawa ya. Jadi ada 6 sampai 7 tempat itu. Yang pertama itu di Pakem Kaliurang. Itu yang viral. Jadi view-nya sawah gitu. Pak Jokowi, menteri-menteri, terus kemudian turis itu kalau ke Jogja rasanya tak abdol kalau nggak ke sana. Itu yang pertama, kopi klotok. Kemudian yang kedua ada di Cisarua. Itu punya Ibu Titi Prabowo. Iya. Itu juga viral. Kemudian yang ketiga ada di Pamulang, yang keempat di Nanggulan. Jadi Nanggulan Kulon Progo itu orang Magelang, di Menoreh. Oh, Menoreh, bukan Menoreh. Ya, itu ya Nanggulan itu hampir semua anak sepeda tahu itu jalur Lunamaya. Dikenal jalur Lunamaya, pernah gue di sana. Kemudian yang kelima ada di Bali, punya Bu Titi Prabowo juga. Yang keenam ini. Oh, oke. Yang keenam ini. Ada hubungan, Mbak, antara kopi klotok 1, 2, 3 dan ke-6? Iya, sebetulnya tidak ada sama sekali. Jadi kopi klotok itu bukan merek dagang. Oke. Kopi klotok itu varian kopi yang dibuat teman-teman di Jogja. Kenapa kopi klotok itu selalu identik dengan makanan daerah? Karena memang semua kopi klotok yang 6 tempat itu, yang besar-besar ya, ada juga yang kecil-kecil, di Semarang banyak, di Kudus ada gitu. Makannya harus daerah. Bangunannya harus ikonik. Oke, klasik ya, ikonik. Ikonik ya, Termasuk kedaerahan. ini ya, Iya. ya, Ini makanya joglo, ada yang tadi kita lihat saung, ya, ada sanggar ya. Nah, kalau ini dijual di ruko, nggak pas. Nggak pas ya. Nggak pas. Kayak klasiknya nggak. Kenapa laku? Nggak dapet, ya. Itu kan pertanyaan berikutnya kan. Kenapa laku? Mas Ayun, Om Ayun. Jadi saya tanya semua konsumen itu, mereka bilang, Pak, di kota itu kita sulit mencari makanan kampung. Kalau fast food, junk food, steak banyak. Tapi kalau makanan-makanan seperti botok, ikan pari yang kayak tadi gitu dalam itu apa namanya mereka selalu cari.
Nah, ternyata orang kota itu kembali ke kampung. Didukung dengan tempat Iya, suasana gitu yang ya. mendukung. Jadi mereka kelangenan gitu ya. Jadi ada tamu-tamu yang kesini bilang, Pak, saya kok ingat kampung saya ya Pak. Di mana Pak? Dan nggak Kampung perlu saya jauh-jauh ke iya kampung di ya, Lasem, gitu di ya. Rembang ya. Nah, yang ketiga, kalau rasa beda-beda tipis lah semua. Yang pasti mereka bilang, Pak, daripada saya ke Cisarua atau saya ke Jogja, saya lebih baik ke sini. Aksesnya mudah sekarang, jadi bisa dijangkau, udah ada jalan tembus kemana-mana gitu. Iya, Ada kita jalan, bisa lihat dari atas, betul. itu. Ada jalan tol yang nanti tembus ke Beraja, tapi sementara baru sampai ke Legok dibuka. Iya. Ini kalau lurus sana tembusnya ke TB Simatupang, Jor. Iya. Nah, itulah yang membuat kenapa ini dalam waktu 3 bulan, akses mudah, 3 bulan sudah mengalami Saya coba ini ya, Om, kita coba minum. Ya, Tapi kopinya, saya belum bisa baik satame gula. Pengen tahu kopinya, Bapak, ini kopinya dari betul, mana, Pak? kopinya dari Jolong. Jolong itu dari mana? Jolong itu lereng Gunung Muria, namanya juga kopi Jolong. Kopi Jolong. Ya, Ah, jadi datang ini dari sana dong berarti. dari sana. Ini nggak begitu strong, soft lah, Sop, iya betul. gitu. Nah, kopi itu sejatinya kalau mau diminum memang pahit. Minumnya harus panas, makanya bunyinya seruput-seruput, seruput itu. Itu kopi. Iya. Nah, ini seperti ini kopi. Itu baru kopi. Gitu. Wah, mantep ya. Ini kopi. Bah, kopi ini cocoknya dengan apa? Ini Nah. begini nih, Bah. Kopi kelotok itu nggak abdol kalau nggak ada pisang goreng dan mendoan. Nah, Pisang goreng mendoan Om ini. pisang gorengnya itu konon ceritanya Ini favorit. di pasar sih itu kan bukan, Bah? Pasar. Bukan. Hah? Saya Bukannya dulu nggak banyak. ngerti Om Ayun, nggak ngerti. Karena pisang goreng apapun digoreng tetap pisang goreng. Iya. Tapi kalau mau pas Iya. sesuai dengan cita rasa konsumen, pisangnya harus pilihan. Apa itu? Kepok kuning. Kok kuning apa? Kepok kuning. Kepok kuning ini warnanya kuning tanpa biji. Hmm. Yang lucu lagi yang saya baru tahu, konsumen itu nggak mau yang lembek. Karena pernah saya goreng pisang uli, mereka bilang nggak suka, yang kenyal. Iya. Jadi bukan matang banget Betul. gitu bukan kan? Nah, Gitu, jadi yang problematika buat kami di sini adalah nyari bahan bakunya susah. Jadi saran saya kalau teman-teman punya lahan luas gitu, tanamlah kepok kuning. nyari bibitnya juga Jadi memang betul kata Om Ayun kalau bicara kopi kelotok ya harus ada pisang goreng. pisang goreng mendoan. Dan ini pisang gorengnya kita masak panas, Panas ya langsung. nggak ada yang dingin. Ya, ini Jadi Pak, ini nih, Bu. makanya harus antri itu di belakang-belakang situ.
gimana? Yummy. Iya. Dan gimana Om Tresnora pisangnya? Keren, saya sama temen-temen. Kepok kuning, mantap. Ini mendoan. Saya perlu coba juga ini. Izin nyoba ya, Bah ya, pisangnya ya. Monggo Mas. Sip. Yes, kita nih. Semenjak saya aktif bersepeda sekian puluh tahun lalu ya, kemudian aktif juga membuat konten tulisan di IG maupun Facebook, ternyata Tangerang itu berisi orang hebat di dunia sepeda. Toko sepedanya banyak, ya. Beberapa nama besar ada di sini. Kita sebut misalkan Handika, pemain ultra, kemudian Sulung, pemain climber, Sadiman, ya, Atep, Novi Ana, itu semua anak sepeda di Tangerang. Dan yang luar biasa, jumlah komunitas sepeda dari semua genre, mau lipat, mau road bike, mau gravel, berdomisili di Tangerang. Salah satu diantaranya adalah Selitang. Selitang ini berdiri 7 tahun lalu dideklarasi di tempat ini. Dulu dideklarasi di tempat ini. Ya. Jadi waktu dibentuk pertama kali itu di sini deklarasi. Nah, sampai sekarang masih guyup, masih kompak gitu ya. Bahkan makin besar dan yang luar biasa, dia membuat beberapa event. Ya, antara lain Banten Loop. Itu punya Selitang 500 kilo. Bahkan sebagian diantaranya peturing. Goesnya nggak cukup 100-200 kilo, ribuan kilo. Nah, sebagai gambaran Om Ayun ya, betapa hebatnya Selitang. Biasa bahwa Tangerang itu memang gudangnya pesepeda. Ya, salah satu yang paling tua itu adalah Selitang. Nah, nih Selitang, Mbak. Apa bisa cerita kaitannya Selitang dengan Jam Selinas itu kayaknya ini erat banget ya. Begini. Selitang dari tahun berapa itu saya ingat saya baru di gue. Dulu ada acara jam gue dari mana mungkin lebih paham lah itu. Jadi ID Folding itu kan wadah pesepeda lipat Indonesia ya. Di bawah dalamnya itu beberapa komunitas sepeda lipat ya. Paling fenomenal itu adalah Selitang. Kenapa fenomenal? Hampir semua Jam Selinas diselenggarakan itu peserta yang ikut dari Selitang selalu goes dari rumahnya, dari home base-nya di Tangerang ke lokasi Jam Selinas diadakan. Contoh misalkan, kita nggak usah setback jauh deh. Palembang dia ikut, dari sini ke Palembang. Kemudian Purwokerto. Tahun 22. Tandem ya kalau nggak salah. Tandem. Tiga itu dia goes dari Tangerang ke Purwokerto. Jam Selinas di Batam. Dia goes dari sini terbang dulu ke Singapura. Ke Malaysia ya. Malaysia, mengekspor Malaysia. Kemudian masuk ke Singapura, masuk ke Batam. Goes. Dan besok yang di Malang ini juga akan goes dari Tangerang ke Malang. Jadi menurut saya ini sedikit Om komunitas yang mau begitu, karena memang mereka itu mencintai hobi sepenuh hati, bukan sekedar ini dibentuk buat konten segala macam gitu ya. Dia memang pegoes, betul-betul pegoes, sehingga buat dia seperti itu tuh ada exciting tersendiri, ada kebahagiaan yang nggak bisa didapat di tempat lain. Jadi menurut saya Om Bak ya, founder IDFB sama Tante Ipung, dua kawan kita itu nggak ada salahnya kalau nanti di Malang disambut lah ini teman-teman. Ini effortnya luar biasa. Gue Jakarta Malang itu bukan pekerjaan mudah. Berapa ratus kilo menerabas angin panas, tanjakan gitu ya. Bahkan harus diulang tuh, di Batam kemarin dapat penghargaan, di Malang harus kasih penghargaan. Meskipun ada sih beberapa komunitas lain mungkin sel-sel atau Jakarta yang BKT juga ada gitu ya. Tapi yang continue terus-menerus itu Selitang. Berarti udah bertahun-tahun dari dulu gitu. Baik di Jawa maupun di luar Jawa pasti ada. Mungkin kalau dibikin lagi di luar Pulau Jawa juga gue lagi. Selitang gitu. Jadi itulah Selitang, hebatnya Selitang ya. Saya percaya di usia ke-7 ini makin guyup, makin kompak. Nah inilah orang-orang yang mencintai hobi sepenuh hati. Jadi manusia langka menurut saya ini harus dilestarikan lah. Gitu. Musim gak musim sebenarnya goes. Bukan produk pandemi. Dia goes dari dulu. Kalau pandemi kan begitu pandemi banyak orang goes, begitu pandemi turun hilang. Selitang enggak? Eksis ya. Satu di antaranya Om Ayun. Saya jauh sebelum pandemi Om. Nah gitu. Itu
ada komen kemarin ya mungkin Abah dengan kesibukannya nggak datang di 7 tahun Selitang. Itu pesertanya luar biasa. Ada komen Abah terkait dengan acara. Iya, saya mohon sama Tante Ipung pun juga hadir. Ya, mohon maaf, Iya, saya bukannya tidak tahu, saya diberitahu oleh Kang Al ya acara itu. Cuma karena saya kesibukan di sini membantu tempat ini sehingga saya nggak ke sana. Hanya saja saya bisa tercaptur lewat videonya Mayun. Video Mayun itu menggambarkan betapa mereka di rumah kepek itu guyup bersatu dengan banyak orang begitu. Iya, ceria bersama. Dengan ceria bersama, dengan ada game-game, ada door prize, kemudian ada keceriaan, ada kebahagiaan, dan percaya Mayun. Bahagia itu menimbulkan zat endorfin. Zat endorfin itu yang menstimulus kekebalan tubuh. Jadi teruslah kita bahagia. Gitu loh. Jangan penuh olahraga iya dong. Kan. Memang sesungguhnya gini Om Mayun. Kalori udah sehat, bahagia. Betul. Bersepeda itu ya, kecuali kompetisi. Sesungguhnya rekreasi. Karena bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Bonusnya sehat. Jadi teruslah bersepeda sampai kalian nggak mampu. Satu lagi, Pak, silaturahmi. Oh iya, silaturahmi kan itu udah otomatis kan Om Mayun. Membuka pintu rezeki, menambah kawan gitu kan. Jadi ya apa ya, ada kebahagiaan yang nggak bisa didapatkan di tempat lain. Betul. Jadi menurut saya teruslah seperti ini. Oke, Om, masalah silaturahmi kita harus contoh Abah ini. Ini yang luar biasa, ini jadi panutan. Pasti semua penggiat sepeda itu siapa sih yang nggak kenal Abah ini? Begini. Sorry Abah, tahan dulu Abah. Saya yakin Abah di jalan aja banyak, tonton Abah, stop, foto dulu dan sebagainya. Pasti banyak pengalaman seperti itu. Siapa sih yang nggak? Saya. Ini adalah buah dari kalau ini sepeda, aktif. Kan gitu. ada adik Gium itu satu sepeda 1000 sahabat, sejuta cerita. Dan saya merasakan ya. Sejauh kita konsisten ya menekuni hobi kita, terus kemudian kita mengumbar aura kebaikan buat teman-teman. Jangan bermain drama, jangan ada sara, jangan ledek-ledekan biasa. Tapi ledek-ledekan jangan sampai berlebihan. Itu yang memutus silaturahim. Saya percaya kita akan nambah kawan. Kalau soal saya dikenal banyak sepeda itu ada cerita. Saya ini suka nulis, Om Ayun. Saya sejatinya penulis, ya karena punya basically wartawan dulu 10 tahun. Kemudian dari media sosial tulisan saya itu orang kenal satu persatu sehingga follower saya banyak. Bahkan ini lucunya nih, ada yang bilang kalau mau dibuat tulisan sama Abah, datanglah ke Kopi Klotok. Dan itu dilakukan beberapa teman. Datang ke sini dia bilang, "Bah, gue datang lo, buat dong tulisan gitu." Nah, menurut saya adalah satu lagi bahwa sepeda itu menyatukan. Gitu. Gitu aja Om. Siap. Oke, rasanya sudah cukup panjang lebar kita di sini. Pin kepunten. Terima kasih banyak Om Ayun. Oke, nanti itu. Oke, teman-teman, sahabat Selitang semua, juga Goweser semuanya ya. Kita udah dikasih kesempatan untuk acara di sini, teman-teman Selitang. Kita kuliner di sini, kita menikmati makanan di sini yang khas dan ditambah tadi kopi dan nih pisang sama menduan. Terlebih lagi kita berkesempatan ini sharing dengan Abah. Gitu, mungkin terakhir Abah ada pesan-pesan untuk kami semua. Nah itu ada udah disapa itu, lihat tuh. Pasti ini semua penggemar itu Kopi Klotok ya, tadi di depan aja udah udah disapa dengan yang lain. Abah, pesan untuk kami, Bah. Ya begini ya, ini satu bukti lagi bahwa bersepeda itu mengasihkan, ya, berkomunitas itu mengasihkan. Karena begini Om, semakin tua itu lingkungan sosial kita pasti berkurang. Apalagi kalau pernah tugas ya, kayak saya gini pernah tugas. Lingkungan sosial kita berkurang. Kalau kita nggak nyari kesenangan dari tua sesuai dengan nomor kita, itu celaka. Yang ada kita ngelangut, takut mati segala macam gitu. Nah, khusus untuk Selitang, teruslah guyup, teruslah bersatu, ya, menjadi contoh dan teladan buat komunitas yang lain. Jadi teruslah mengayuh pedal istilah saya sampai kalian nggak mampu. Dalam arti tidak hanya sepedanya. Betul. Ya. Tentu akan ikut di dalamnya ada silaturahim, ada pertemanan, membuka rezeki, membuka peluang bisnis, macam-macam gitu kan. Sehingga salah kalau kita berkomunitas selalu banyak drama-drama, banyak masalah, terus ada gengsi, ada gaya hidup. Sepeda ya sepeda lah, cuma pasti dilas, digoes gitulah. Kalau merek itu kan kebetulan orang punya Brompton, punya apa, sama semua sepeda menurut saya.
Oke. Ya, yang penting bukan sepedanya Om, tapi sepedanya. Sepedanya, silaturahminya, Gitu. Silaturahmi. sehatnya. Sehatnya. Iya. Betul. Oke, terima kasih Abah. Sami-sami. Insight-nya banyak banget ini kita ketemu dengan Abah hari ini. Sami-sami, Kita Om. semua mendoakan Abah tetap sehat Amin. selalu ya, Abah. Terus Ya berbagi, Allah, nggih. terus sharing Amin, ya. amin, amin, amin. Kasih wejangan kita ini Sama ya. Om Dan Ayun. yang lainnya juga. Om Ayun teruslah berkreasi, teruslah membuat konten-konten yang bagus sehingga bermanfaat buat banyak orang lain. Oke. Dan salam untuk Om Catur juga, Abah. Siap. Mudah-mudahan ini terus berkembang, Waalaikumsalam. semakin maju. Nanti mungkin di Kelapa 2 juga dibuka Iya. lagi. Siap, insya Allah. Lebih dekat rumah gitu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan ini tempat untuk ya menarik bagi semuanya dan ini udah terlihat. Siap. Oke, sehat selalu ya. Sami-sami, Abah. Om. Salam Assalamualaikum. sehat, salam Iya. sehat, dan salam. Tes 1, 2, 3. Luar biasa, luar biasa. Ya jadi sehat ya. Mas-masan Om Tris. Jauh. Masa? Luar biasa itu parkir di situ tuh. Dikeluarin sepedanya gitu.